Selamat pagi berkah dalam anak-anak semua. Selamat pagi berkah dalam Mbak Oki. Selamat pagi berkah dalam Mbak Oki. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik dan sehat semua ya tentunya ya. Ya. Nah, tadi materi pembelajarannya apakah sudah dipelajari? Sudah. Sudah. Sip kalau sudah. Lalu tugasnya sudah dikerjakan? Ya, yang mengerjakan LKS-nya? Sip, sudah ya, sudah semua. Kalau sudah, sekarang kita bahas ya, kita bahas sekarang sambil mendalami materi yang telah kalian pelajari tadi. Ini, kita langsung saja ya ke pembahasan soal tema 7 subtema 4 pembelajaran 3. Sudah sampai pada pembelajaran 3 kita ya. Sekarang kita lanjutkan dari A pilihan ganda. Nah, itu ya, sebentar. Pak Oki izin ke kamar mandi. Oke, nah tadi ada sedikit gangguan. Nah, sekarang kita mulai dari pilihan ganda. Nomor 1. Kamar mandi. Ya? Pak Oki izin ke kamar mandi. Ya, kamar mandi dulu. Oke, kita mulai dari nomor 1. Coba Tasya, nomor 1 Tasya. Kapal layar merupakan sebuah kapal yang bergerak menggunakan layar. Kapal layar memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Laju kapal layar akan cepat ketika angin berhembus kencang. Namun, apabila terjadi badai, layar dari kapal mungkin dapat sobek karena tidak kuat menahan kencangnya angin. Arti kata bercetak tebal dalam paragraf tersebut adalah C. Kecepatan. C. Kecepatan. Yang bercetak tebal itu kata apa ya? Laju. Kata laju, betul. Laju itu memiliki arti kecepatan, nah, kecepatan atau gerak. Kecepatan bergerak itu kata laju. Nah, ini kecepatan. Untuk mengetahui arti kata ini, kalian bisa melihatnya di mana ya? Di mana? Untuk menemukan arti kata itu kita temukan di mana biasanya? Nah, itu bisa dilihat di KBBI. Ada yang tahu apa itu KBBI? Ayo, ada yang tahu KBBI? Kamus Besar Indonesia. Ya, hampir tepat. Nah, K pertama itu adalah kamus, B itu besar, B selanjutnya adalah bahasa, I-nya adalah Indonesia. Nah, itu ya KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu untuk mencari arti kata. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 2, coba Sydney, nomor 2, Sydney. Kalimat berikut yang sesuai dengan informasi dalam paragraf tersebut adalah B laju kapal layar akan ketika angin berembus kencang. Betul sekali. B. Laju kapal layar akan cepat ketika angin berembus kencang. Nah, ini ya yang sesuai dengan paragraf tersebut. Pilihan A, C, dan D itu tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan isi dari paragraf. Nah, itu. Yang A itu kapal layar merupakan sebuah kapal yang bergerak menggunakan mesin. Nah, kalau kapal layar itu berdasarkan paragraf tidak menggunakan mesin itu ya, hanya menggunakan layar.
Lalu pilihan yang C, kapal layar memanfaatkan arus air sebagai pendorongnya. Juga tidak sesuai karena kapal layar itu menggunakan gerak angin sebagai pendorongnya. Lalu pilihan D, laju kapal layar akan cepat ketika terjadi badai. Nah, kalau terjadi badai itu malah nanti kapal layarnya bukan malah cepat, bisa saja malah layarnya itu akan sobek. Nah, atau bisa saja tenggelam nanti ya. Nah, paling sesuai itu adalah yang B. Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Coba PV. Nama alat yang kegunaannya berdasarkan langkah pada gambar adalah gunting untuk memotong gambar pola prakarya. Betul sekali, gunting untuk memotong gambar pola prakarya. Nah, itu ya. Langkah pada gambar itu apa ya? Langkahnya itu ya. Langkahnya apa itu? Potong gambar pola prakarya. Memotong gambar pola prakarya. Itu langkahnya. Alat yang digunakannya tentu gunting itu ya. Gunting berdasarkan gambarnya itu ya gunting itu. Bukan cutter atau pisau ya. Itu gunting. Kegunaannya ya untuk memotong gambar pola prakarya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Coba Dev. Ayo Dev, nomor berikutnya Dev. Kok menghilang Dev? Teknik yang digunakan berdasarkan langkah pada gambar adalah C. Mana Dev ini ya? Ulang Dev, ulang Dev. Dev, halo Dev. Teknik yang digunakan berdasarkan langkah pada gambar adalah C. Teknik potong. Betul sekali, C. Teknik potong. Nah, itu ya. Tuh, teknik yang digunakan. Nah, kalau teknik hias itu ya menggunakan spidol ya, menghias gambar, nah, menghias prakarya misalnya, itu menggunakan unsur rupa. Lalu kalau teknik lipat itu ke apa namanya? Tangan, itu kemampuan tangan untuk melipat bahan itu ya. Kalau teknik sambung ya menggunakan lem itu menempelkan bahan itu menjadi satu bagian atau merekatkan bahan itu menggunakan lem. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 coba Michael. Perhatikan bangun datar berikut. Keliling bangun datar pada gambar adalah C. 40 cm. Betul sekali, C. 40 cm. Nah, sebelumnya apakah kalian masih ingat yang dimaksud dengan keliling bangun datar itu? Apa yang dimaksud dengan keliling bangun datar? Ada yang masih ingat? Seluruh atau jumlah sisi-sisinya. Ya, keliling bangun datar itu adalah jumlah seluruh sisinya. Nah, jumlah sisinya berarti sisi-sisinya itu dijumlahkan. Pada gambar nomor 5 ini merupakan bangun datar apa ya? Persegi. Persegi, betul sekali. Persegi diketahui dari kelilingnya. Panjang sisinya semuanya sama, itu persegi ya. Cara mencari kelilingnya bagaimana itu? Bisa ketemu 40 cm itu? Ditambah berapa saja itu? 10. Ya, betul sekali. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Ketemulah 40 cm.
Seperti itu ya. Sudah bisa mencari keliling. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu isian. B isian nomor 1. Nomor 1 coba Morin, nomor 1 Morin. Bacalah paragraf berikut. Transportasi laut digunakan melalui jalur laut. Mengingat sebagian besar wilayah di bumi merupakan laut, transportasi laut memiliki peran penting dalam moda transportasi bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, transportasi laut terus mengalami perkembangan teknologi seiring dengan kemajuan zaman. Kata bercetak tebal dalam paragraf memiliki arti bentuk atau jenis transportasi. Nah, betul sekali. Kata yang bercetak tebal itu apa? Moda. Moda, betul. Moda itu memiliki arti bentuk. Nah, bentuk atau jenis. Nah, ini ya. Moda transportasi atau bentuk transportasi atau jenis transportasi. Bisa dilihat di KBBI. Kalau kalian tidak memiliki KBBI, kalian tentunya memiliki smartphone. Di sana bisa di-download aplikasi KBBI. Bisa dilihat nanti di sana. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya, coba Celo. Nama alat yang digunakan langkah pada gambar adalah lem kertas. Betul sekali, lem kertas itu ya, alat yang digunakan langkah pada gambar tersebut. Sekarang bagi tanya dulu, langkah pada gambar itu apa ya langkahnya itu ya? Gambar pola. Iya, betul sekali. Merangkai potongan gambar pola prakarya. Itu adalah langkah pada gambar tersebut. Alat yang digunakan adalah lem kertas. Tuh, betul sekali. Nomor berikutnya, nomor 3, Felicia. Teknik yang digunakan berdasarkan angka pada gambar adalah teknik sambung. Teknik sambung, tepat sekali. Itu adalah teknik yang digunakan langkah pada gambar. Itu menggunakan lem kertas ya, teknik sambung. Sekarang kita lanjut nomor 4. Nathan, nomor 4. Perhatikan bangun datar tersebut. Keliling bangun datar adalah 48. Betul sekali, 48 cm. Ini ya, keliling bangun datar tersebut. Bangun datar tersebut adalah apa? Bangun datar apa itu ya? Segitiga sembarangan. Bangun datar apa itu? Segitiga sembarangan. Segitiga sembarangan itu adalah segitiga siku-siku. Nah, di sana ada sudut sikunya. Walaupun panjangnya tidak sama, itu ada sudut siku. Nah, itu jadinya namanya segitiga siku-siku. Itu ya. Perhatikan itu ada sudut sikunya. Nah, garis 16 cm dan 12 cm itu. Nah, itu adalah sudut sikunya itu. Pertemuan garis yang 16 cm dan 12 cm itu sudut sikunya itu. Makanya disebut segitiga siku-siku. Untuk mengetahui kelilingnya itu jadinya dijumlahkan. Misalnya 16 ditambah 12 ditambah 20. Jadinya 48 cm. Selanjutnya nomor 5. Rio. Keliling persegi panjang yang
panjang sisinya 22 cm, 13 cm, 22 cm, dan 12 cm adalah 70 cm. Betul sekali, 70 cm. Nah, tinggal dijumlahkan saja itu. Karena sisi-sisinya sudah diketahui semua. Tinggal dijumlahkan, ketemulah kelilingnya 70 cm. Nah, sekarang saatnya kalian menuliskan nilai. Ayo, tuliskan nilai semuanya. William 100, Michael 100. Felicia kok tiga berapa ini Felicia? Clevita 100, Catherine 100, Braden 100, Nathan 100, Dave 90, Maureen 100, Lucrecia 100, Nadine 90, Tasya 100, Sydney 90, VV siapa namanya? Vincelo 100, VV 100, Rio 100. Itu ya. Felicia berapa nilainya itu Felicia? Karena nilainya Felicia belum jelas itu nilainya. 100. 100. Nah, bukan 30 juta ini. 30 miliar ini. 300 juta ini. 300 juta nilainya. 100 ya. Tulis nilainya yang benar ya. Nah, itu nilai-nilai kalian. Tuh, nilai-nilainya. Sudah menuliskan nilai semua ya? Ya, sudah menuliskan nilai. Coba tak cek dulu. Tasya udah. Tasya dapat berapa Tasya? 100. 100. Oh, sudah Tasya. Oke, berarti sudah semua ya. Sip. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Yaitu C uraian. Di sini ada bacaan dulu ya. Ada alat transportasi air tidak bermesin dan bermesin. Alat transportasi air tidak bermesin termasuk alat transportasi tradisional. Contoh alat transportasi air tidak bermesin yaitu rakit, sampan, dan perahu dayung. Adapun alat transportasi air bermesin termasuk alat transportasi modern. Contoh alat transportasi air bermesin yaitu perahu mesin dan kapal. Nah, itu bacaannya ya. Tentang alat transportasi air, ada yang bermesin dan tidak bermesin. Nih. Tulislah sekarang nomor 1, tulislah 2 kata dalam paragraf tersebut yang kamu anggap sulit beserta artinya. Ini ya, kalian diminta untuk mencari kata sulit menurut kalian. Nanti kalian bisa temukan di KBBI artinya. Ini contohnya ya, contoh kata sulit. Bisa kalian tulis. Transportasi. Nah, ini artinya pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Ini arti dari transportasi. Lalu ada juga mungkin mesin. Nah, ini mesin. Mesin itu artinya perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam. Tuh, arti dari mesin. Lalu ada juga sampan. Sampan itu artinya perahu kecil. Mungkin kalau kalian menemukan kata sulit lainnya, bisa kalian tulis. Nanti kalian coba cari artinya di KBBI. Tuh, nanti kalian bisa cari di KBBI. Nih, kalian bisa tulis dulu arti kata dari kata-kata tersebut. Sudah selesai Pak Aki. Oke, kalau sudah. Belum. Oke, yang belum. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2 ya.
Sebutkan alat transportasi air tidak bermesin berdasarkan paragraf tersebut. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, transportasi air yang tidak bermesin apa saja itu ya? Perahu dayung. Apalagi? Dayung. Apalagi? Sampan. Sampan, apalagi? Nah, itu ya, berdasarkan paragraf. Nah, ini alat transportasi air tidak bermesin itu berdasarkan paragraf adalah rakit. Nah, tahu ya rakit ya? Yang nggak tahu rakit nanti coba kalian cek di Google. Nanti gambar rakitnya akan keluar. Tuh ya. Lalu sampan. Sampan itu seperti perahu kecil gitu ya. Nanti kalian cek lagi di Google. Dan perahu dayung. Ini alat transportasi air tidak bermesin. Kalau yang bermesin apa saja contohnya tadi ya? Kapal. Kapal dan perahu. Kapal dan perahu mesin. Tuh, sekarang kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, lihat tuh gambarnya. Apa nama alat dan kegunaannya berdasarkan langkah pada gambar? Alatnya itu apa? Spidol. Spidol, betul sekali. Kegunaannya apa? Menghias. Sekali. Ini langkah pada gambar menunjukkan alat yang digunakan adalah spidol. Nih ya. Lalu spidol itu digunakan untuk menghias rangkaian pola prakarya. Tuh. Langkah pada gambar itu menunjukkan alat yang digunakan itu adalah spidol. Lalu spidol itu memiliki kegunaan, yaitu untuk menghias rangkaian pola prakarya. Sudah? Coba sekarang yang nomor 4. Kalian cari keliling bangun datar tersebut. Nah, hitung kelilingnya. Semua menghitung kelilingnya terlebih dahulu. Pak Oki beri waktu 1 menit untuk menghitung kelilingnya. Satu menit, ayo hitung kelilingnya. Sudah. Nunggu temannya yang belum. 20 detik. Sudah. 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini keliling sama dengan 12 ditambah 27 ditambah 12 ditambah 27 sama dengan berapa? 78. 8 cm. Ada yang salah? Boleh juga seperti ini, 27 ditambah 12 ditambah 27 ditambah 12. Nah, itu ya hasilnya 78 cm. Sekarang yang nomor 5A. Coba dihitung yang A dulu, yang A, keliling bangun datar. Yang A persegi, sisi-sisinya 7 cm, 7 cm, 7 cm, dan 7 cm. Coba dihitung keliling persegi tersebut, yang A. Sudah. Tunggu yang belum. Oke, yang A sudah selesai waktunya. Coba kita cocokkan. Keliling persegi sama dengan 7 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 28 cm. Ada yang salah? Tidak. Oke, sekarang yang B. Yang B, segi 5. Ini segi 5. Itu sisinya 13 cm semua. Ini segi 5 beraturan. Sudah? Belum. Yo, yang sudah, yang belum.
Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat bersama ya. Ini kelilingnya. Keliling segi 5 sama dengan 13. Ditambah 13, ditambah 13, tambah 13, tambah 13. Ini ada 5 ya. Karena sisinya ada 5 sisi. Berarti penjumlahannya ada 5 kali penjumlahan ini. Hasilnya sama dengan berapa ya? 65. Berapa? 65. 65, 75, 85, 95, 100. Hasilnya adalah 65 cm. Nih. Itu hasil penjumlahannya. Ini adalah kelilingnya 65 cm. Baiklah, sudah ya? Sudah selesai semua menulisnya? Dah. Oke, kalau sudah hilang. Nah, itu ya anak-anak. Pembahasan dan pendalaman materi kita hari ini. Kalian juga sudah mempelajarinya tadi. Dan sekarang pendalaman materi. Pada pembelajaran juga ada langkah-langkah dalam membuat prakarya kapal hias. Nah, prakarya kapal hias. Tadi Pak Oki juga telah memberikan tugas untuk membuat prakarya tersebut. Nah, itu tadi sudah ada yang mengirimkan tugasnya. Nah, untuk membuat prakarya tersebut, ukurannya bebas, terserah kalian ya. Jadi kalian buat sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Ya, nanti kertas warnanya boleh warna-warni, ya, boleh warna-warni, pakai kertas warnanya, boleh satu warna, terserah. Nanti kalian juga beri hiasannya, nah, yang bagus, yang rapi. Biasanya terserah Kak Oki. Hiasannya bebas, terserah. Itu ya. Lalu kalau sudah selesai, difoto dan dikirimkan ke Pak Oki. Ya. Ingat, prakarya kapal hiasnya itu harus sesuai dengan yang di buku ya. Yang di buku itu sesuai dengan yang di buku. Sesuai di buku langkah-langkahnya, nanti bentuknya seperti apa. Ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, difoto. Nah, foto dan dikirimkan ke Pak Oki. Paling lambat kapan? Senin, 13 Hari April. Senin. Paling lambat itu hari Senin. Kalau ngirimnya hari Selasa boleh atau tidak? Nggak boleh. Tidak boleh. Nanti 0 nilainya. Paling lambat. Ayat. Seperti itu ya anak-anak? Ada pertanyaan? Kan juga. Tidak Apa? lagi. Sebentar. Apa Catherine? Foto anak saat mengerjakan tugas. Ya, sertakan foto anak saat mengerjakan tugas ya. Fotonya saat mengerjakan tugas juga disertakan, dikirimkan. Ada yang tanya lagi? Tidak. Kenapa, Dek? Tidak. Tidak, Dev. Oke, kalau tidak. Ada yang tanya lagi? Tidak. 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 Oke, kalau tidak ada yang tanya, nanti tugasnya segera dikerjakan dan dikirim ke Pak Oki. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembahasan soal dan pendalaman materi kita hari ini. Nanti kita sambung lagi ke pembahasan soal berikutnya. Selamat siang berkah dalam anak-anak semua. Selamat siang berkata Pak Oki. Bye-bye. 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 Selamat berakhir pekan. Happy weekend. nggak bisa lihat.